aku mendapatkan kertas ini, kertas terima bahwa aku telah diterima masuk sekolah lagi di Saudi Arabia, tepatnya di Mekkah Al-Mukarramah. Ini sebuah kejutan yang besar bagi aku dan suami aku, karena tanpa harus mengambil berkas dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang bagaimana aku sekolah lagi di Mekah ya, di Saudi Arabia. Oke, sebelum itu teman-teman, aku mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel aku dan yang sudah setia dengan channel dan konten-konten aku ya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah men-share video aku. Aku doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang banyak, yang lancar, dan channel YouTube-nya cepat berkembang. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang yang telah men-share video aku. Mereka tahu dirinya sendiri, gak usah disebutin namanya. Aku berterima kasih banyak. Kenapa aku lama ya ngupload video lanjutan ceritanya? Karena aku masih mencari berkas kertas yang pertama kali aku dapatkan dari kantor administrasi pendidikan umum itu. Nggak ketemu ya teman-teman di laci aku itu. Aku carinya sambil bongkar-bongkar karena memang kertas ini udah lama ya. Ini ceritanya udah lebih dari 6 tahun ya dari pertama kali aku lanjutin sekolah itu, mungkin sudah 7 tahunan lah gitu. Jadi kertas ini hilang gitu di rumah, bukan hilang gak tahu keselip kemana, gak tahu, tapi aku setelah bongkar-bongkar di dalam lemari dan laci, alhamdulillah akhirnya ketemu gitu. Ini sebagai tanda bahwa kenang-kenangan ya. Surprise banget waktu itu, aku sampai mau menangis, sampai gemetaran karena pada waktu itu teman-teman aku belum melengkapi persyaratannya ya. Aku hanya ingin memastikan ke sana apa aja syaratnya gitu, dan bertanya langsung kepada kepala kantor administrasi pendidikan umum itu. Tapi alhamdulillah kejutan yang sangat besar setelah berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah ya teman-teman. Pada waktu itu pas aku ke sana itu, ibu itu bilang ke aku, kenapa kamu mau melanjutkan sekolah ini? Dan aku jawab ke dia itu, karena ilmu itu adalah cahaya, aku bilang gitu. Dan sepertinya ibu itu terketuk hatinya gitu, suka dengan jawabanku gitu. Terus dia ngelihat ke wajah aku ya, dan pada waktu itu dia bilang ke aku, kalau aku beri kesempatan kepada kamu sekali lagi, apakah kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan kamu akan benar-benar melanjutkan sekolah sampai tamat? Aku bilang iya Bu, aku bilang gitu. Aku tidak akan menyia-nyiakannya dan aku akan bersemangat untuk balik lagi ke sekolah, aku bilang gitu. Nah, subhanallah ya teman-teman. Terus dia itu mengambil sebuah kertas putih ya. Pas dia ngambil kertas putih itu aku terkejut banget gitu. Takutnya kertas penolakan, karena banyak yang di luar bilang, banyak orang mendapatkan kertas penolakan, kertas A4 ya, tertanda di sana bahwa mereka ditolak ya. Terus aku bilang aja, ya Allah, kalau memang ini takdir aku ya nggak apa-apa. Mungkin semuanya sudah jalannya dari Allah gitu. Pas dia bilang, oke, kamu mau melanjutin dari kelas berapa katanya. Pas dia bilang gitu itu kayak aku kena siram ya. Terkejut banget sampai aku nggak bisa jawab, melongo aja gitu. Saking terkejutnya itu aku gemetaran gitu, karena dia bilang mau melanjutkan dari kelas berapa katanya. Terus aku jawabnya itu agak lama karena aku terkejut ya.
karena pada waktu itu aku nggak ada nggak menyangka bahwa aku harus langsung diterima gitu, langsung diterima tanpa persyaratan ya, tanpa ambil ijazah aku, tanpa distempel dari kedutaan Indonesia gitu, tanpa ruwet-ruwet lah kan kebanyakan orang di sana itu udah ambil ini, udah ambil itu, udah distempel, udah diuji, belum mendapatkan kepastian ya. Pas aku datang dengan tangan kosong langsung diterima gitu. Aku terkejut banget dan alhamdulillah ini buat aku seperti suatu mukjizat ya. Karena banyak orang yang udah kesana kemari, udah ambil semuanya ya, persyaratannya lengkap, nggak ada kepastian, sedangkan aku langsung diterima. Ini mungkin sudah takdir dari Allah dan Allah mengirim seseorang untuk aku, karena aku selalu berdoa untuk itu ya. Dan akhirnya aku mendapatkan kertas ini, kertas terima bahwa aku telah diterima masuk sekolah lagi di Saudi Arabia, tepatnya di Mekkah Al-Mukarramah. Ini sebuah kejutan yang besar bagi aku dan suami aku, karena tanpa harus mengambil berkas dari Indonesia. Dan kertas ini adalah tanda penerimaanku ya teman-teman. Aku diterima sekolah dan di sana tertera nama asliku. Setelah aku keluar, suamiku nggak percaya bahwa aku mendapatkan kertas ini. Dia bilang, "Oh gimana?" katanya. "Apa kamu udah tahu persyaratannya?" katanya. Aku itu bengong aja karena aku masih shock ya, masih bahagia dan terkejut banget gitu. Terus dia bilang, "Kamu nggak diterima ya, kamu gimana?" katanya. Aku bilang, "Ini lihat," aku bilang, "aku udah diterima tanpa persyaratan." Alhamdulillah katanya. Suami aku itu matanya itu berkaca-kaca ya, seneng banget gitu, sampai dianya itu turun dari mobil ya di parkiran itu dan sujud syukur karena aku diterima tanpa persyaratan ya, tanpa harus ambil ijazah aku dari Indonesia, tanpa harus distempel dari kedutaan Indonesia gitu kan. Ini suatu yang sangat besar ya bagi kita ya, tanpa harus ruwet gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Aku itu di mobil itu kayaknya nggak percaya pada waktu itu, tapi alhamdulillah sudah memegang kertas ini dan suamiku itu bahagia sekali waktu itu ya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa masuk sekolah di Saudi Arabia ya. Tepatnya di Mekkah Al-Mukarramah masuk tapi nggak tiap hari ya teman-teman, aku harus masuk sekolah itu. Kalau di Indonesia mungkin ada namanya ya. Di sini aku masuk itu harus nggak tiap hari seperti anak-anak biasa gitu. Masuknya itu sebelum ujian itu ya, sebelum ujian sekolah itu aku harus masuk sebulan ya sebelum ujian itu teman-teman. Begitu caranya. Namanya di sini intisab ya, tapi kalau di Indonesia mungkin afiliasi ya, afiliasi penuh. Di sini namanya intisab. Tertera di kertas itu bahwa aku diterima untuk afiliasi. Masuknya itu satu semesternya itu hanya sebulan ya, belajar di rumah, sekolah di rumah, tapi ujiannya di sekolah gitu. Sebelum ujian besar sama anak-anak ada ujian kecil gitu untuk kita hafal-hafalan gitu, Al-Quran atau yang bahasa Arab gitu, banyak ya hafalannya. Terus minggu keduanya itu kan 4 minggu ya, minggu keduanya itu untuk ujian besar ya, seperti anak sekolah biasa gitu, kita ikuti ujian. Alhamdulillah teman-teman, dengan ridha Allah aku bisa melanjutkan sekolah dari kelas 3 SMP ya, karena aku memang maunya dari kelas 3 SMP. Padahal waktu itu kalau aku berbohong ya, mau masuk dari kelas 2 SMA, kelas 3 SMA langsung ke langsung melalui jalan pintas mungkin bisa ya. Tapi aku waktu itu memang mau belajar, mau pengetahuan untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk
mau mempunyai ijazah ya, nggak mau, tapi memang benar-benar mau belajar gitu. Alhamdulillah terpenuhi karena di hatiku itu tulus mau belajar, karena Allah sendiri yang yang mengetahui di dalam lubuk hati aku itu niatku itu gimana gitu. Mungkin subhanallah dia mengabulkan doa-doa aku ya. Alhamdulillah. Dan ini aja ya videonya kali ini teman-teman, nanti aku lanjutkan kembali pertama kali bagaimana di kelas 3 SMP ya, bagaimana pengambilan bukunya dan bagaimana di sana pertama kalinya aku ke sana ya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoalah kalau kalian memang beriman, mau apa aja ya, mau apa aja di dunia ini kalian harus yakin dengan doa kita dan niat kita yang tulus. Subhanallah, dengan doa kita yang tulus dan niat kita yang baik ya teman-teman, niat apa aja yang penting niat kita itu baik dan tulus, dan berdoa kepada Allah waktu sholat ya, di sujud kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita ya teman-teman. Yang penting itu kita harus beriman kepada Allah, bahwa kita percaya bahwa Dia yang maha pengasih dan penyayang, Dia yang maha besar ya teman-teman. Kalau Dia udah mengizinkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi takdir Dia ya teman-teman. Kita harus beriman sepenuhnya kalau kita mau dikabulkan doa kita ya teman-teman. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian. Ini bukan hanya cerita belaka ya, ini alhamdulillah aku sudah mengalaminya sendiri. Kita harus benar-benar beriman kalau mau doa kita dikabulkan ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, doaku terkabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.